Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pihak BCA-CMA telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan ujian lisan materi replenishment ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripal, biasa disapa Ripal. Saat ini saya seorang pelajar SMK jurusan Akuntansi dan Keuangan UNPAD di SMK Pelita Ciampea 2. Di sini saya akan membahas tentang replenishment. Replenishment adalah proses mengganti kaset mesin ATM atau CRM dengan kaset baru yang berisi uang. Kemudian petugas replenishment berangkat bersama dengan petugas CIT atau kusodi menggunakan kendaraan roda 4. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas replenishment ditemani oleh satu orang petugas keamanan untuk melakukan pergantian kaset mesin ATM atau CRM dengan dua kontrol. Dua kontrol adalah prosedur pengerjaan di mesin anjungan yang dimana petugas tidak boleh melakukan tugasnya seorang diri, melainkan harus ditemani oleh petugas keamanan atau petugas lainnya. Adapun cara persiapan perjalanan petugas RPL. Yang pertama, mengecek surat jalan. Yang kedua, mengecek kelengkapan peralatan dan kondisi kendaraan. Yang ketiga, mencocokkan data nyata dengan formulir daftar kunci atau list key. Yang keempat, mencocokkan data nyata dengan formulir OR. Yang kelima, mencocokkan data nyata dengan formulir lembar perjalanan kustodi ATM atau ATM trip sheet. Adapun cara mengecek kelengkapan perlengkapan petugas RPL. Yang pertama adalah mengecek kunci MTC atau RPL. Yang kedua, mengecek kunci Senson. Yang ketiga, mengecek seal. Yang keempat, mengecek stiker. Yang kelima, mengecek admin card. Yang keenam, mengecek trip sheet. Yang ketujuh, mengecek berita acara. Yang kedelapan, mengecek amplop coklat. Yang kesembilan, mengecek disket. Yang kesepuluh, mengecek CD. Yang kesebelas, mengecek kunci ATM atau CRM. Selanjutnya, cara mengecek kelengkapan perlengkapan petugas RPL. Yang pertama, mengecek kunci mobil. Yang kedua, mengecek kunci berangkas. Yang ketiga, mengecek STNK. Yang keempat, mengecek kunci roda dan dongkrak. Yang kelima, mengecek ban cadangan. Adapun cara melakukan perjalanan petugas RPL. Yang pertama, memasuki kendaraan roda 4. Yang kedua, mengecek segala komponen kendaraan sebelum perjalanan. Yang ketiga, melakukan perjalanan ke lokasi tujuan. Yang keempat, melakukan pemberhentian di lokasi tujuan. Yang kelima, keluar dari kendaraan roda 4. Adapun cara replenishment pada mesin ATM. Yang pertama, memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau cek device. Yang kedua, membuka pas di atas. Yang ketiga, mengubah mode normal menjadi mode SOP. Yang keempat, masuk ke menu replenishment. Yang kelima, melakukan print counter. Yang keenam, melakukan clear cache. Yang ketujuh, melakukan print counter. Yang kedelapan, membuka pintu pasca bawah. Yang kesembilan, membuka berangkas. Yang kesepuluh, mengeluarkan kaset atau kardrik atau box denominasi. Yang kesebelas, mengeluarkan kaset atau kardrik atau box reject atau retext. Kemudian yang ke-12, memasukkan kaset atau kardrik atau box reject atau retext baru. Kemudian yang ke-13, memasukkan kaset atau kardrik atau box denominasi baru. Kemudian yang ke-14, melakukan ADD cache. Yang ke-15, melakukan print counter. Yang ke-16, melakukan test cache atau test dispenser. Yang ke-17, melakukan print counter. Yang ke-18, melakukan admin card. Yang ke-19, menutup berangkas. Yang ke-20, menutup pintu pasca bawah. Yang ke-21, mengubah mode SOP ke mode normal. Yang ke-22, menutup pasca atas. Yang ke-23, mengisi formulir replenishment. Adapun cara mengisi formulir replenishment, yang pertama ada cara mengisi formulir lembar perjalanan kustodi ATM atau ATM trip sheet. Yang pertama ada hari. Mengisi hari harus sesuai dengan hari saat bertugas. Kemudian ada tanggal. Mengisi tanggal harus sesuai dengan tanggal saat bertugas. Kemudian ada shift. Diisi 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kemudian ada nomor mobil. Mengisi nomor mobil harus sesuai dengan nomor mobil yang dipakai oleh petugas RPL. Kemudian ada kustodi 1. Mengisi nama kustodi harus sesuai dengan nama petugas RPL yang bertugas. Kemudian ada polisi 1. Mengisi nama polisi harus sesuai dengan nama polisi yang bertugas bersama petugas RPL. Kemudian ada pergi ke lokasi. Isilah sesuai dengan jam pergi ke lokasi. Kemudian ada tiba di lokasi. Isilah sesuai dengan jam tiba di lokasi. Kemudian ada masuk menu ATM. Isilah sesuai dengan jam masuk menu ATM. Kemudian ada selesai mesin on. Isilah sesuai dengan jam selesai mesin on. Kemudian ada pun cara mengisi formulir berita acara. Yang pertama ada kustodi. Mengisi nama kustodi harus sesuai dengan nama petugas RPL yang bertugas. Kemudian ada saksi. Mengisi nama saksi harus sesuai dengan nama saksi atau petugas keamanan yang menyaksikan kejadian tertentu dalam laporan berita acara. Kemudian ada hari atau tanggal. Mengisi hari atau tanggal harus sesuai dengan hari dan tanggal kejadian berlangsung. Kemudian ada lokasi. Mengisi lokasi harus sesuai dengan tempat atau lokasi kejadian berlangsung. Kemudian ada WSID. Mengisi WSID harus sesuai dengan WSID mesin anjungan di mana tempat kejadian berlangsung. Kemudian ada kejadian. Mengisi kejadian harus sesuai dengan kejadian di lapangan dan disusun runut berdasarkan kronologi kejadiannya. Kemudian ada tanda tangan. Diisi kustodi 1. Mengisi tanda tangan kustodi harus oleh yang bersangkutan. Kemudian pengawal. Mengisi tanda tangan pengawal harus oleh yang bersangkutan. Kemudian ada koordinator. Mengisi tanda tangan koordinator harus oleh yang bersangkutan. Cukup sekian ujian lisan materi replenishment dari Muhammad Ripal. Mohon maaf ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.